warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tentu baik saja kan? Alhamdulillah. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya. Tapi sebelum itu, seperti biasa, siapa yang belum subscribe, segera subscribe. Ya sudah, terima kasih, Anda luar biasa. Baiklah, mari tanpa panjang lebar lagi, kita lanjutkan pembelajaran kali ini. Pembelajaran daring online kelas 5. Tema 3, makanan sehat. Subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Tidak terasa kita juga sampai di pembelajaran yang kelima. Ayo membaca. Bacalah teks bacaan di bawah ini dengan cermat. Garis bawahi informasi penting bagi kalian semua. Pentingnya makanan sehat. Usia anak antara 2 hingga 12 tahun merupakan usia pertumbuhan. Karenanya penting bagi anak di usia ini untuk mengonsumsi makanan yang baik dan bergizi. Makanan yang disajikan hendaknya menyediakan protein, kalsium, zat besi, dan vitamin untuk perkembangan dan pertumbuhannya. Makanan antara lain bermanfaat sebagai sumber energi, pelindung tubuh terhadap penyakit, sumber pembangun pertumbuhan dan perbaikan tubuh. Makanan juga bersifat mengganti sel-sel tubuh yang rusak atau tua dan sebagai pelindung organ-organ penting. Akan tetapi, makanan yang sehat saja tidaklah cukup. Agar tubuh tetap sehat, kita perlu berolahraga secara cukup dan teratur. Berat badan dapat dikontrol melalui olahraga, sehingga kita dapat terhindar dari obesitas atau gemukan. Olahraga juga dapat mencegah penyakit jantung dan darah tinggi, serta meningkatkan memori. Dengan berolahraga, jantung dan paru-paru bekerja secara efisien, sehingga energi yang dihasilkan juga semakin besar. Untuk hidup sehat, bukan hanya makanan sehat dan olahraga yang dibutuhkan, lingkungan yang sehat pun dibutuhkan. Bayangkan jika lingkungan tempat kita tinggal kotor dan menjadi sarang nyamuk, pastilah kita pun akan merugi. Kesehatan merupakan hal yang sangat berharga dan semuanya dapat diperoleh dengan cara yang cukup sederhana, yaitu dengan cara menjaga kesehatan lingkungan. Pemerintah kemudian menggunakan media elektronik untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan, terutama dari bahaya demam berdarah. Berikut adalah sebuah naskah iklan tentang pencegahan demam berdarah. Mintalah beberapa temanmu untuk memeragakannya di depan kelas. Nanti kalau kita masuk, kita usahakan untuk meragakannya ya di depan kelas. Simaklah percakapan mereka. Di sini ada si Udin dan Lani yang sedang berbincang-bincang. Lani, tahukah kamu gangguan organ pencernaan yang sering dialami oleh anak-anak? Lani menjawab, oh saya tahu Din, itu tuh jika anak-anak bahkan bayi sekalipun sulit sekali buang air besar. Apa yang menyebabkannya ya? Nah, dari situ, dari percakapan tersebut, maka kita dapat mengetahui bahwasanya sistem pencernaan merupakan bagian vital yang perlu dipelihara agar berfungsi maksimal. Karena tubuh kita memperoleh nutrisi melalui sistem pencernaan. Jika sistem pencernaan kita baik, maka penyerapan nutrisi akan maksimal, sehingga tubuh menjadi lebih sehat dan kuat. Gangguan pada sistem pencernaan manusia apa aja? Yang pertama, pola makan yang tidak sehat, seperti banyak konsumsi makanan yang berlemak dan pedas. Nanti biasanya berimbas pada tenggorokan dan lambung. Yang kedua, panas dalam. Panas dalam bisa membuat tidak nyaman pada tubuh, sehingga harus ditangani dengan cepat supaya tidak mengganggu nafsu makan. Kenapa? Karena nafsu makannya berkurang, otomatis konsumsi makanan yang masuk dalam tubuh juga akan berkurang. Kurang vitamin. Kekurangan vitamin merupakan salah satu penyebab gangguan sistem pencernaan. Oleh karena itu, cukupi kebutuhan vitamin terutama pada vitamin A, B, dan C, yaitu vitamin yang banyak mengandung serat yang berfungsi bagi tubuh.
Yang keempat, tekanan perasaan atau disebut stres ya, dan juga ada faktor umur. Ketika mengalami stres, tubuh akan mengeluarkan hormon yang mengandung bahan kimia tertentu yang bersifat racun. Bagaimana tentang konstipasi? Konstipasi merupakan suatu keadaan yang menyebabkan usus besar menyerap air secara berlebih, sehingga feses atau apa tadi feses? Ya, tinja itu menjadi keras. Selain sehat secara jasmani, penting bagi kita untuk sehat secara rohani. Kesehatan rohani dapat diperoleh melalui upaya pendekatan diri pada Tuhan, rekreasi, sampai kepada mengekspresikan diri ke dalam seni. Nah, seni tari merupakan salah satu cara untuk mengekspresikan diri. Ciri-ciri poster. Poster merupakan sebuah karya seni grafis yang memadukan unsur-unsur gambar dan kata-kata yang dibuat di atas kertas yang ukurannya relatif besar agar lebih mudah dibaca. Yang kedua, poster biasanya dibuat dengan tambahan unsur-unsur warna yang terang, yang kontras. Nah, ini bermaksud agar menarik perhatian untuk membaca pesan yang terdapat pada poster. Yang ketiga, bahasa yang digunakan dalam poster yang relatif singkat, jelas, dan padat. Ini dimaksudkan agar pembaca dapat mencerna isi pesan dalam sebuah poster dengan waktu yang singkat. Yang keempat, poster sering disertai dengan gambar dan desain yang menarik. Dan yang kelima, poster harus dapat dibaca sambil lalu. Hal ini menjadi jawaban mengapa poster dibuat dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Jadi sambil berjalan aja sudah dapat terbaca dan tersampaikan isi atau pesan yang ingin disampaikan. Ayo membaca, bacalah teks bacaan tentang Tari Kancet Papatai di bawah ini ya, di Kalimantan ya. Tari Kancet Papatai, ada gambarnya ya, tuh gambarnya. Tari Kancet Papatai adalah sebuah tarian perang dari Kalimantan Timur. Gerakannya cukup sederhana dan didominasi oleh banyak gerakan melompat kecil sambil berteriak-teriak gitu ya. Melompat-lompat kecil sambil berputar dengan tangan yang satu seakan memegang pedang atau pedang mandau ya, dan yang satunya lagi akan memegang tameng atau perisai. Yang kedua, berjalan ke depan dan ke belakang dengan satu tangan menghunuskan pedang, kemudian kedua tangan bertemu ya, kedua kaki dilebarkan dan kedua tangan membuka dan menutup. Kedua kaki berjingkat melompat kecil seraya kedua tangan cara bergantian berputar. Nah, ini tarian perang dari Kalimantan Timur. Refleksi. Apa yang sudah aku pahami pelajaran kali ini, kita mempelajari tentang makanan sehat dan gangguan pencernaan pada manusia. Kita juga belajar tentang ciri-ciri poster, ada 5 tadi ya. Dan yang terakhir kita mempelajari tentang properti tari. Kita dibahas tentang Tari Kancet Papatai dari Kalimantan Timur ya. Kalian bisa menyelesaikan LKS-nya pada latihan pembelajaran 5 halaman 53 sama dengan halaman 54. Tidak usah dikumpulkan ya. Jangan lupa kritik, saran, dan masukannya agar bisa lebih baik lagi. Sekian dulu pembelajaran kali ini. Tetap semangat belajar, olahraga, senantiasa berdoa, dan juga senantiasa patuhi nasihat kedua orang tua. Demikian materi yang sudah saya sampaikan, semoga dapat membawa manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.